Shalom, damai di hati. Apa kabar kita semua? Tentunya kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan Allah. Di hari ini kita kembali lagi dalam ibadah renungan harian keluarga di edisi hari Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Dan karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita di saat ini untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita minta kekuatan daripada Roh Kudus. Kita berdoa, mari berdoa. Firman yang adalah kekuatan bagi kami ya Tuhan, di saat ini kami jemaat-Mu, kami rindu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, di saat ini terangi kami semua dengan Roh Kudus Tuhan, agar firman yang akan kami baca, kami renungkan di saat ini dapat kami mengerti, pahami, dan boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami semua. Berikan hikmat bagi kami ya Tuhan Allah, berikan telinga yang mau mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan. Mohon ampun setiap salah dosa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, berfirmanlah karena kami telah siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, firman hidup, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita membukakan Alkitab kita di saat ini dalam kitab Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Matius 4 ayatnya yang ketujuh, firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di saat ini adalah jangan mencobai Tuhan Allahmu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan berjemaat sedang diuji, kesetiaannya mengiring Tuhan Allah. Banyak kita jumpai warga gereja tidak tahan uji, malah mencobai Tuhan Allah dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ingat kisah perjalanan kehidupan bangsa Israel mencobai Tuhan Allah di Masa dan Meribah. Dalam kitab Keluaran pasalnya yang pertama, Keluaran pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Waktu itu bangsa Israel, mereka sangat kehausan karena tempat persinggahan mereka di Rafidim tidak ada air. Umat Tuhan mereka menuntut agar supaya Tuhan menyediakan air dengan berbuat mujizat. Tuhan Allah pasti menyediakan apa yang diperlukan oleh umatnya sepanjang umat setia padanya. Firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita untuk kita tidak memaksa Tuhan Allah agar Ia buktikan kuasanya. Jangan kita menguji kesabaran Tuhan Allah. Sebagaimana dunia tak terkecuali bangsa Indonesia pernah berada di masa-masa sulit dengan adanya wabah, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Gereja tidak menggunakan mimbar untuk mengatakan bahwa Tuhan Allah berkuasa memproteksi kita dari virus, tetapi mengajak
kehidupan warga gereja agar supaya dapat mengikuti petunjuk-petunjuk prokes yang dianjurkan oleh pemerintah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ingat bahwa Tuhan Allah tidak hanya memberi kita iman, tapi juga Tuhan Allah mengaruniakan kepada kita hikmat. Sehingga dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi kita, kita mampu menyaring apa yang baik untuk dapat kita lakukan. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, iblis seringkali mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi akan pikiran kita manusia untuk menganggap enteng dosa yang kita perbuat dan dapat mengecilkan arti pertobatan. Yesus berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini berarti bahwa jangan kiranya kita memanfaatkan apa yang menjadi predikat kita sebagai pelayan Tuhan untuk kompromi dengan dosa. Sebab Tuhan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan oleh siapapun juga. Apa yang kita tabur, itu juga lah yang akan kita tuai. Dalam kitab Galatia 6 ayatnya yang ke-7. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita lengah. Sebab iblis sangat licik, dapat menyerang semua orang. Para pemimpin, pelayan jemaat, dan anggota jemaat tentunya. Sebagai keluarga Kristen, marilah kita semua tunaikan setiap tugas panggilan gereja sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati akan firman-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Pujian, syukur, dan sembah ya Tuhan Allah, kami persembahkan kepada Engkau. Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami semua. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tapi Engkau Allah yang selalu memberikan kasih, pemeliharaan, perlindungan, bahkan berkat-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami umat manusia. Karena itu ya Tuhan Allah, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu, kami dapat beribadah bersama-sama di saat ini dalam ibadah renungan harian keluarga. Di dalamnya ya Tuhan Allah, kami boleh belajar firman. Firman yang meneguhkan iman kami. Firman yang menguatkan kami semua. Di tengah-tengah kehidupan kami, seringkali kami manusia sering dicobai dengan tawaran-tawaran yang ada yang dapat menggiurkan kehidupan kami. Tetapi dengan hikmat yang Tuhan beri bagi kami dapat melihat mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang Tuhan kehendaki, dan mana yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yang akan kami lakukan dan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkau kiranya yang akan terus menjaga dan melindungi kami semua. Engkau yang akan memberkati kehidupan jemaat-Mu, terlebih khusus Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, dari anak-anak, remaja, pemuda, ibu bapa, sampai oma opa lanjut usia. Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan, dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap apa yang hendak mereka lakukan dan kerjakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkat-berkat daripada Tuhan Allah akan senantiasa menjadi bagian kehidupan jemaat-Mu. Dan jemaat-Mu terus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kehidupan oma opa diberkati oleh Tuhan,
kuat, sehat Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka menjalani kehidupan di masa usia lanjut dengan sukacita, dengan kegembiraan di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau pula akan terus memberkati kehidupan anak-anak-Mu, baik mereka yang belum bersekolah, sudah bersekolah, mereka yang sudah bekerja, diberkati oleh Tuhan. Masa depan yang indah, keberhasilan, kesuksesan, impian dan cita-cita boleh mereka raih di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Ya Bapa, bagi jemaat-Mu yang sedang bersyukur, menikmati setiap anugerah daripada Tuhan Allah, kiranya Tuhan Allah selalu memberkati setiap syukur dari jemaat-Mu. Bagi mereka yang sedang bergumul dalam menghadapi kehidupan, tantangan hidup, tapi pun bagi mereka yang bergumul karena sakit, ya Tuhan Allah, Engkau memberikan pemulihan, Engkau memberikan kesembuhan bagi kehidupan jemaat-Mu. Pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten diberkati oleh Tuhan, para diaken, penatua, kolom 1 sampai dengan kolom 27, komisi Bipra, komisi kerja, perangkat pelayan yang ada, pendeta, pegawai gereja, kostor, panitia. Engkau akan terus memberkati kami dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan, bekerja bersama-sama, berjalan bersama-sama, saling menopang satu dengan yang lainnya. Ya Tuhan, bagi tim multimedia, diberkati selalu oleh Tuhan. Sehat kuat Tuhan anugerahkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Kehidupan kami ya Tuhan, jemaat-Mu, di sepanjang hari ini maupun di sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami hanya mau serahkan ke dalam tangan kasih sayang daripada Tuhan. Bangsa dan pemerintah kami, terlebih khusus pemerintah yang ada di Kota Tomohon, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan Allah. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan kita semua. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten, di like, di komen, di share, dan Tuhan berkati. Shalom, damai di hati.